Pemasaran global. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang atau jasa yang memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Ini menurut Stanto tahun 2001. Sementara untuk kata global yang berarti adalah secara umum dan keseluruhan. Jadi dapat dikatakan bahwa pemasaran global merupakan proses untuk memfokuskan bermacam sumber daya, baik itu SDM, modal uang, atau aset fisik, serta bermacam tujuan dari organisasi perusahaan lainnya untuk menggapai ancaman pasar global dan mendapatkan kesempatan di pasar global. Dikutip dari Philip Kotler dan Kevin Kotler tahun 2008. Jadi lalu apa ya yang harus direncanakan di dunia pemasaran global ini? Jadi perencanaan pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya dan sasaran dari sebuah perusahaan terhadap peluang pemasaran yang dilakukan secara global. Kenapa perusahaan-perusahaan berusaha untuk memasuki pasar global? Menurut teman-teman sekalian apa ya? Boleh diberikan komentarnya melalui chat kita atau komen kita di bawah. Yang pasti alasan yang menyebabkan perusahaan terlibat dalam pemasaran global yang pertama adalah mengambil manfaat dari peluang untuk pertumbuhan dan ekspansi. Tentu saja setiap perusahaan menginginkan bisnisnya atau usahanya ini bisa semakin luas jangkauannya, bisa berekspansi, kemudian bisa memiliki berbagai cabang tentunya ya. Dan yang kedua adalah bertahan hidup di dunia perbisnisan ini. Perusahaan yang gagal mengejar kesempatan global akan kehilangan pasar domestik karena akan tersisih oleh pesaing global yang lebih kuat dan lebih mampu untuk bersaing. Adapun langkah cara menyusun rencana pemasaran, yang pertama adalah melakukan analisis situasi dan biasanya ini dilakukan dengan analisis SWOT. Ya, setiap pebisnis ataupun perusahaan harus mampu memahami atau mengenali dunia bisnisnya baik dari internal maupun eksternal. Kekuatan internal, kekuatan eksternal, ancaman dari internal maupun ancaman dari eksternal. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan dan sasaran. Strategi pemasaran untuk meminimalkan anggaran dan usaha untuk promosi namun dengan keuntungan yang maksimal. Dan yang terakhir adalah menyusun strategi dan program. Merupakan tindakan jangka panjang dan dibuat sebagai rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Tahapan-tahapan pengembangan perusahaan. Ada 5 tahap yang harus dilalui sebuah organisasi ataupun bisnis agar bisa masuk ke pasar global. Yang pertama tahapan perusahaan domestik, unit bisnis yang tingkat operasional dan pangsa pasarnya berada dalam suatu wilayah saja tanpa melewati batas suatu negara. Berarti di sini adalah internal atau secara nasional. Misalkan kalau di negara kita yaitu hanya di Indonesia saja. Tahap kedua adalah perusahaan internasional. Jadi unit bisnis yang sudah memperluas atau ekspansi produksi dan pemasarannya yang sudah menguasai nasional bisa mampu melakukan ekspansi baik itu produk dan pemasarannya ke luar negeri dari negara asalnya. Yang ketiga, perusahaan multinasional. Perusahaan yang sangat besar dan biasanya memiliki kantor-kantor pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Tahapan keempat ada perusahaan global. Perusahaan yang memiliki kantor pusat di banyak negara lain dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi.
Jadi, walaupun sebuah usaha atau bisnis itu sudah memiliki cabang di berbagai negara, namun yang mampu mengambil keputusan atau yang mengendalikan itu ada di satu negara saja atau negara pusatnya. Gitu. Tahapan kelima yaitu perusahaan transnasional. Perusahaan kecil yang memiliki satu atau dua pabrik di negara lain, atau juga perusahaan-perusahaan raksasa yang beroperasi di seluruh negara. Tahapan pertama, perusahaan domestik. Perusahaan domestik adalah suatu unit bisnis yang tingkat operasional dan pangsa pasarnya berada dalam suatu wilayah saja tanpa melewati batas suatu negara. Jenis perusahaan ini masih bersifat sederhana dan tidak kompleks karena hanya memperhitungkan berbagai variabel yang berlaku di sekitarnya saja, mulai dari besar kecil kompensasi, budaya perusahaan, rekrutmen tenaga kerja, analisis pasar, dan lain sebagainya. Model perusahaan domestik tidak ada dan orientasi pasar domestik adalah bersifat etnosentris, yaitu bahwa sifat pasar atau konsumen dimanapun akan sama, sehingga manajemen memandang pasar domestik padat dengan peluang yang jauh lebih aman. Adapun peranan unit negara perusahaan domestik adalah satu negara dan pengetahuannya dari negara itu sendiri. Tahap kedua, perusahaan internasional. Perusahaan internasional adalah suatu unit bisnis yang sudah memperluas atau ekspansi produksi dan pemasaran produk, baik itu barang maupun jasa ke luar negeri dari negara asalnya. Pada tahap kedua, perusahaan mulai mengembangkan kegiatannya ke luar negeri, walaupun kegiatannya sudah berkembang ke luar negeri. Orientasi perusahaannya masih etnosentris atau masih berfokus terhadap pasar dalam negeri. Model perusahaan internasional adalah federasi terkoordinasi, di mana perusahaan pusat pengembangan sistem manajemen yang canggih memungkinkan untuk mempertahankan kontrol keseluruhan. Ruang lingkup diberikan pada manajemen lokal untuk mengadopsi praktek yang mengenali kondisi pasar lokal. Peran unit negara perusahaan internasional adalah mengadaptasi dari negara yang diekspor dan terus meningkatkan kompetensinya. Pengetahuan perusahaan internasional berasal dari pusat dan dialihkan ke manajemen lokal. Tahapan ketiga, perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara. Perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini biasanya memiliki kantor-kantor, pabrik, atau kantor cabang di banyak negara. Penyesuaian dengan budaya di tiap negara suatu keharusan untuk dapat bertahan dan sukses. Orientasi perusahaan multinasional berubah menjadi polisentris, yaitu perusahaan menggunakan strategi yang terbaik dan yang berbeda sesuai dengan kebudayaan negara yang dituju. Model perusahaan multinasional adalah federasi terdesentralisasi, yaitu perusahaan yang berada di negara lain berusaha untuk mengoptimalkan kinerja masing-masing di negara masing-masing juga. Peran unit negara perusahaan multinasional adalah melihat ada atau tidaknya peluang di masing-masing negara. Pengetahuan perusahaan multinasional dipertahankan dalam unit operasi. Tahapan keempat, perusahaan global. Perusahaan global adalah perusahaan yang memiliki kantor pusat di banyak negara lain dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Sistem partisipasi bisnis global digunakan karena semakin pudar dan hilangnya batasan-batasan pasar suatu negara dengan negara lainnya. Biasanya perusahaan global memiliki ciri distribusi sudah ekspor, unit produksi di luar negara asal, dan melakukan aliansi dengan perusahaan asing. Orientasi perusahaan global adalah campuran dari etnosentris, polisentris, dan geosentris. Model perusahaan global adalah federasi tersentralisasi, yaitu fokusnya di pasar global dari pasar-pasar lokal. Peran unit negara perusahaan global adalah pasaran atau pencari pemasok dari berbagai negara. Pengetahuan perusahaan global adalah pemasaran dikembangkan dan dipakai bersama di seluruh perusahaan.
Tahapan kelima yaitu tahapan terakhir, perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang memproduksi barang atau jasa di lebih dari satu negara. Perusahaan kecil yang memiliki satu atau dua pabrik di negara lain atau juga perusahaan-perusahaan raksasa. Orientasi perusahaan transnasional adalah geosentris, yaitu berwawasan global tanpa memandang negara asalnya. Model perusahaan transnasional adalah jaringan terpadu, yaitu perusahaan mengembangkan kemampuan strategi dari tahap-tahap sebelumnya dan menggabungkannya terhadap persaingan global, tapi juga mengizinkan kewaspadaan lokal pada kebutuhan-kebutuhan pasar. Peran unit negara perusahaan transnasional adalah berkontribusi terhadap perusahaan di seluruh dunia. Pengetahuan perusahaan transnasional adalah semua fungsi dari tahap sebelumnya dikembangkan dan dipakai bersama. Ada beberapa konsep kunci yang perlu dipahami sebelum memasuki pasar global. Pengetahuan mengenai pasar dan lingkungan pemasaran, terutama mengenai pelanggan, pesaing, dan pemerintah, di mana negara yang akan dituju untuk mengekspansi bisnisnya. Yang kedua, pengetahuan mengenai produk-produk formal, teknologinya, dan manfaatnya secara inti dari produk tersebut. Sebuah bisnis harus memahami betul apa manfaat dan tujuan dari bisnis yang akan diekspansi ke luar negeri. Dan yang terakhir adalah pengetahuan mengenai fungsi dan disiplin dari pemasaran yang dilakukan untuk kegiatan pemasaran global. Nah, pemasaran global diartikan sebagai proses pemusatan sumber daya dan tujuan organisasi pada peluang pasar. Dalam melakukan sebuah bisnis atau membangun perusahaan yang berskala internasional, masing-masing pelaku pemasaran harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam kaitannya dengan pemasaran global. Hal ini dilakukan sehingga mampu bersaing dengan baik dan juga mampu menguasai pangsa pasar internasional.